Assalamualaikum warahmatullahi para sahabat tani juga kebun ya, sehat walafiat, syukur alhamdulillah. Dalam kesempatan ini Mister West kan berbagi ya pada para sahabat tani cabai ya. Nah, saya baru update lagi video ini, yang mana saya akan memberikan trik bagaimana cara mencabangkan cabai ya. Sebelum dicabangkan itu dilakukan dulu pengarukan, penyiraman, pemupukan. Tapi pemupukannya saya tidak menggunakan pupuk sintetis ya. Pupuknya menggunakan uh, uh, tanah topsoil dari rumpun bambu dicampur sekam bakar dan sekam biasa, jadi berlapis-lapis ya. Karena saya nanamnya di ubah di plastik, tapi ini bukan polybag ya para sahabat ya, ini plastik ikan itu 1 meter. Kalau dipotong menjadi 2, itu menjadi 2 bagian ya. Mungkin di tempat para sahabat itu ada toko plastik ya, tapi dipotong bawahnya jangan diikat para sahabat, langsung saja jadi berlubang gitu kan. Intinya apa, supaya pada saat penyiraman ya itu bisa langsung ke diserap oleh tanah ya. Kemudian di sini ya, ini sekitar 15 itu tanah ya, tapi tanah yang sudah saya fermentasi ya. Kemudian ini setelah tumbuh lapisan sekam mentah, karena sekam mentah itu tujuannya untuk menyerap air, dan memang prosesnya cukup lama ya para sobat ya. Kenapa kita pakai sekam ya? Sekam itu pelapukannya cukup lama, dia bisa menyimpan air. Kemudian yang berikutnya adalah sekam bakar. Nah, yang ketiga itu adalah sekam bakar dicampur akar bambu ya. Nah, kenapa? Jadi kita berikan rongga-rongga di bagian cabai ini. Para sahabat bisa lihat perbandingannya. Ini udah seminggu ya dari pengarukan ya, makanya ini masih ada lebih ya para sahabat ya. Ini sekitar 15 cm lagi ya. Nah, ini sudah muncul tunas ya. Nah, tunas bagian bawah, terus kedua, kemudian ketiga ini sudah terlihat tunasnya. Kemudian bakal tunasnya juga udah kelihatan lagi nih sini. Nah, setiap ini bisa dilihat ya, daunnya aja seperti ini segar ya. Nah, ini tahan terhadap hama para sahabat. Nah, ini kalau di tempat kami ini namanya cabai ciletot ya. Nah, kalau ingin maksimal dan cabangnya banyak, di samping tunas yang akan tumbuh saat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nih para sahabat ya, saya kasih trik dan cara. Karena kalau satu tangkai aja menjadikan sampai 10 batang ya, uji coba, berarti perbandingannya bisa skala 1:10, sehingga hasil produksinya cukup banyak ya. Ini saya sengajakan tumpang sarikan dengan, nah kita antisipasi para sahabat ya, karena hama itu harus disiasati ya, supaya mereka bisa tidak ke tanaman-tanaman yang pokok kita ya. Tuh ada bunga gitu kan ya, kemudian ada kopi. Nah, ini tujuannya untuk menyiasati hama-hama itu untuk tidak hinggap ke tanaman pokok kita ya para sahabat tani ya. Nah, untuk mencabangkan kita kembali lagi, karena proses tunas pucuk yang ini, nah ini mempercepat menambah cabang banyak ya.
kemudian mempercepat penuaan batang ini nih, batang utama ya, batang primer ya. Nah, sehingga muncul tunas-tunas ya. Nah, nanti tunas itu akan tumbuh dan membawa bunga. Kemudian juga cabai itu tidak terlalu tinggi gitu kan ya. So kalau dibiarkan saja ini nutrisinya terbagi ke atas, bukan ke pinggir. Nah, jadi kalau sudah seperti ini ya, bisa terlihat ya. Ini daunnya aja seukuran tablo ya, para sobat ya, luar biasa ya. Nah, kita tunas di bagian atasnya. Nah, yang ini nih 1 2 3 ya. Nah, ini cukup simpel sehingga tidak membuat stres pada tanaman. Tek, seperti ini para sahabat ya, yang mana nanti ini di sini akan menahan nutrisi ke atas sehingga cabang tunas-tunas yang ada di sini ini akan pertumbuhannya akan cepat ya gitu kan. Kemudian di bagian atasnya kenapa kita nunas masih pendek, diperkirakan ini 20 sentian ya, 20 sentian supaya mereka kuat kokoh. Nah, kalau nanti sudah dia bercabang banyak supaya tangkainya kokoh, kita sudah bukan pakai pupuk kompos lagi, tapi kita tutup dengan tanah sekitar sisanya ya. Ini 10 atau 15 cm kita tutup dengan tanah sehingga tanaman ini akan kuat karena di atasnya, di bawahnya tanah, di tengahnya itu pupuk organik, di atasnya itu tanah ya, sehingga batangnya itu tidak akan roboh ya. Tinggal nanti supaya simpel kita bikin penunjang dari ujung, misalkan di sini ke sana ada 10 tiang, kemudian kita bentangkan tali, kemudian kita gantung ya. Jadi tidak perlu menggunakan penunjang para sobat ya, gitu kan ya. Karena ya penunjang itu kalau bambu atau apa itu akan lapuk gitu kan ya. Karena tujuan kita tidak hanya semusim ya. Makanya jaraknya aja saya nanam ini sekitar 1,20 m kali 1,20 m sehingga paparan sinar matahari itu akan maksimal ya, sehingga akan stiomata pada daun yang ini ya. Ini stiomata nih para sahabat ya. Nah, ini akan menyerap oksigen sehingga nanti oksigen dari sinar matahari itu diserap, diturunkan lagi ke akar, kemudian dinaikkan lagi kembalikan ke batang dan daun sehingga tanaman itu perkembangannya, pertumbuhannya cukup pesat. Jadi tidak hanya menanam cabai sebanyak-banyaknya tapi hasilnya sedikit, kemudian juga waktunya pendek, cuman sampai panen 5 atau sampai maksimalnya 8. Tapi kita rencanakan ya minimal 2 musim ya para sobat, bisa bertahan dan panen terus. Kemudian kita siapkan bibitan. Jadi ketika produksi cabai ini sudah tidak layak ya karena tua ya, kita siapkan penggantinya dan kita tanam kembali. Jangan tanah